dibawa oleh Belanda dulu ya Pak ya. Iya. Gimana sejarahnya Pak? Sehingga Iya. Ibu Cut Nyadin bisa sampai kemari? Iya. Sejarah Ibu Cut Nyadin sesuai cerita dari Buyut. Oh, Yaitu, Buyut Bapak ya? Ya. Oh, subhanallah. Yang ya. namanya itu Ibu Siti Khadijah. Ya. Nyadin bisa ketangkapnya itu atas laporan panglimanya, Hmm. yaitu Teku Panglaut. Iya, karena kan Pak, Ya, kami kan datang dari Aceh nih, Ya. saya langsung dari Banda Aceh Pak, langsung kemari. Lagi saya orang Aceh, Ya. pasti termotivasi, Ya. tersentuh hati, Ya, kepingin betul. kan di mana makam beliau sambil kita panjatkan doa. Nah, setahu kami kan Pak, Ibu Cut Nyadin kan berasal dari Aceh, Betul. ya kan dari Banda Aceh. Betul. Saya bertanya, kok bisa kemari? Bagaimana cara beliau kemari? Proses dalam perjalanan ke Aceh ke sini kan jauh sekali Pak. Betul. Apalagi dulu kalau kita lihat dari segi transportasi dan semua hal kan susah kita jangkau. Betul. Kalau saya nalar bagaimana dibawa oleh Belanda dulu ya Pak ya. Gimana sejarahnya Pak? Sehingga Ibu Cut Nyadin bisa sampai kemari? Iya. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaan yang Ibu lontarkan kepada saya. Saya akan menceritakan sejarah Ibu Cut Nyadin sesuai cerita dari Buyut. Yaitu, Buyut Bapak ya? Ya. Oh, subhanallah. Yang namanya itu Ibu Siti Khadijah. Dan saya keturunan yang keempat dari Ibu Siti Khadijah. Dan saya mendapatkan cerita ini adalah dari Bapak. Bapak langsung dari Ibu Siti Khadijah. Karena Bapak itu sebagai cucu dari Ibu Siti Khadijah. Nah, jadi begini ceritanya tuh Bu. Dulu Ibu Cut Nyadin bisa ketangkapnya itu atas laporan panglimanya, yaitu Teku Panglaut. Iya, karena kan memang Bu Cut Nyadin ini kan pahlawan sejati kami. Betul. Pahlawan perempuan kami yang sangat luar biasa. Betul. Ya kan Pak kan? Sehingga kemari itu tanda tanya buat kami, jangan simpang siur kami dengar bagaimana prosesnya. Kalau Bapak udah jelaskan detail, setidaknya kan ada kepuasan di kami. Oh gini ya, silakan Pak. Jadi, Teku Panglaut ini laporan ke Belanda karena dia merasa kasihan melihat seorang perempuan sudah tua tinggal di hutan belantara, sehingga dia rela dikatakan sebagai pengkhianat. Laporan ke Belanda untuk menyatakan boleh Ibu Cut Nyadin ditangkap, tetapi dengan satu syarat. Jangankan dibunuh, disakitin pun nggak boleh. Nah, jadi yang sebenarnya itu Ibu Cut Nyadin bukan ditangkap, tetapi dijemput. Ya, itu kenapa? Karena jangankan itu bersentuhan aja nggak boleh. Tetapi kalau di sejarah disebutkan ditangkap. Padahal sebenarnya itu Ibu Cut Nyadin dijemput oleh Belanda, dibawa ke markas Belanda di Aceh. Nah, kemudian tahun 1906, waktu itu Ibu Cut Nyadin dijemputnya tanggal 6 November 1905. Luar biasa Bapak ingat masih. Nah, kemudian tahun 1906 Ibu Cut Nyadin dibawa ke Jakarta oleh Belanda. Iya. Dengan satu Pak, umur Ibu Cut Nyadin pada hari itu berapa ya? Usianya waktu itu usia Ibu Cut Nyadin adalah 58 tahun. Iya, 58 tahun. Dibawa ke Jakarta dengan satu juru bicara dan satu pengawal. Nah, pengawalnya yang bernama Teku Nana berusia 15 tahun. Kemudian juru bicaranya tidak disebutkan namanya, tetapi kemungkinan itu adalah panglimanya yang laporan itu, yaitu Teku Panglaut. Nah, kemudian setelah sampai di Jakarta, Ibu Cut Nyadin ini mau diasingkan lagi. Tetapi Ibu Cut Nyadin bicara, kalau bahasa Indonesianya, boleh saya diasingkan tetapi ke Sumedang. Padahal nggak tahu Sumedang itu di mana. Jangankan saudara, kenalan pun nggak ada. Istilahnya asal bicara, asal ngomong. Bu Cut Nyadin. Iya. Nah, sesuai dengan perjanjian, maka Ibu Cut Nyadin dibawalah ke Sumedang oleh Belanda. Nah, setelah di Sumedang, Ibu Cut Nyadin diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang yang bernama Eyang Surya Atmaja. Luar biasa Bapak ingat semua. Nah, setelah itu Bapak Bupati ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Aceh dan bahasa Arab, maka Bapak Bupati ini memanggil tokoh ulama pertama di Sumedang yang membangun Masjid Agung Sumedang yang bisa bahasa Arab. Nah, kemudian setelah dipanggil ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian Belanda dengan
juru bicaranya itu kembali lagi ke Aceh. Dan Ki Haji Sanusi pun pulang ke rumahnya dengan membawa Ibu Cut Nyadin dan Teku Nana itu ke rumahnya. Untuk selanjutnya tinggallah di rumahnya Ki Haji Sanusi. Iya. Dirawat khusus oleh cucunya yaitu Ibu Siti Khadijah. Ini ya Ibu Ki Haji Sanusi nih ya. Ini Ini ya Ki Haji makamnya. Sanusi, makamnya. Dirawat oleh Ki Haji Dirawat oleh cucunya. cucu Ki Ki Haji Sanusi. Ya, itu ya, makamnya itu sebelah sana. Ini makamnya ya, ini Nah, makam itu. yang sebelah sana ya. Ada itu Ibu Ya, Siti ya, luar biasa. Khadijah. Ya Allah, ya Allah. Nah, kemudian Mm-mm. entah esok atau malamnya Ibu Cut Nyadin ini cerita Ya. tentang suaminya Teku Marjohan yang di Aceh. Iya, iya, iya. Walaupun sudah meninggal tetapi masih dicari oleh Belanda. Iya, Nah, untuk memastikan Pak ya. Iya. ketakutan keluarga Ki Haji Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari lagi, maka Ki Haji Sanusi, keluarga Ki Haji Sanusi ini saking menghormati, menghargai sehingga dia memanggil Ibu Ratu. Nah, kenapa panggilannya Ibu Ratu? Karena dia menghormati, maka panggilan yang paling tinggi buat perempuan di Pulau Jawa adalah Ratu. Ratu. Ya. Nah, dipanggillah Ibu Ratu. Jadi jangankan yang jauh, tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin dari Aceh. Iya. Taunya Ibu Ratu, keluarga Ki Haji Sanusi. Iya. Nah, kemudian Ibu Cut Nyadin di Sumedang ini ada kegiatan yaitu mengajar ngaji. Mm-mm. Nah, kemudian tahun 1907. Berarti Pak, maaf nih waktu diasingkan kemari, aktivitas Bu Cut Nyadin masih seperti biasa ya? Seperti biasa. Ah, Bukan sakit-sakitan. tidak sakit-sakit. Tidak. Mungkin ini Pak, waktu semasa di Aceh kemarin itu kondisi dan situasi, apalagi peperangan, apa mungkin tidak didukung oleh kebutuhan sehari-hari mungkin ya? Nah, Karena jadi- lemas atau ini. Jadi sebetulnya gini ya, kalau misalkan ada orang mengatakan Ibu Cut Nyadin sakit-sakitan, harus dengan jelas sakitnya tuh apa. Oh begitu. Berarti dengan jelas harus jelas sakitnya ini itu karena sakit-sakitan lebih dari 3 penyakit. Mm-mm. Jadi Ibu Cut Nyadin cuma satu, yaitu sakit, cukup sakit, Sakitnya Sakit apa aja. Pak ya? yaitu tidak bisa melihat atau buta. Oh iya. Nah, ya. Iya, Jadi iya. bukan sakit-sakitan, tetapi sakit. Tidak bisa milik. Iya ya, kan Nah. ada peranan filmnya Pak ya, di Nah. ilustrasi Nah. ulang ya, film Cut Nyadin ya, buta ya. Nah itu. Iya, iya. Nah setelah itu Ibu Cut Nyadin di sini ada kegiatan yaitu mengajar. Mm-mm. Nah dibilang kalau seperti di sejarah Ibu Cut Nyadin sakit-sakitan, logika Bu, apakah ada seorang guru yang sakit-sakitan bisa mengajar? Mm-mm. Nah gitu. Nah kemudian Ibu Cut Nyadin Ki Haji Sanusi ini yang punya rumahnya itu tahun 1907 meninggal. Jadi Berarti cuma umur Bu Cut Nyadin sampai berapa? 58. Waktu itu 59 Berarti tahun. di sini 50 waktu dibawa 53 Pak ya? 58. 58. Berarti Ya. setahun. Setahun di setahun sini. ketemu dengan Ki Haji Sanusi. Mm-mm. Ki Haji Sanusi tahun 1907 meninggal. Bu Tidak Cut la- Nyadin Tidak lama kemudian Ibu Cut Nyadin tanggal 6 November 1908 juga meninggal. umurnya yang ke 60. Oh, berarti di sini Bu Cut Nyadin 2 tahun. 2 tahun. Betul. Ya 2 Nah, tahun. Ya, setelah ya. ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, keluarga Ki Haji Sanusi ini berunding atau bertanya, Mm-mm. mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin? Mm-mm. Karena kalau ke Aceh jelas tidak mungkin, Iya, sebab terlalu jauh dan tidak tahu alamat. Mm-mm. Sehingga pengawalnya pun Teku Nana itu mengikuti. Nah, Haji Husna anak Ki Haji Sanusi menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot. Karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Ki Haji Sanusi, maka makamkanlah di samping makamnya Ki Haji Sanusi, di tanahnya Ki Haji Sanusi. Ya Allah, ya Allah. Gitu. Nah, kemudian ini makam baru diketahui setelah 50 tahun. Bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin. Bu Cut Nyadin luar biasa ya Allah. Karena Masya taunya Allah, ini adalah tabarakallah. makam Ibu Ratu. Karena keluarga Ki Haji Sanusi benar-benar bisa megang rahasia. Nah, jadi ini setelah 50 Jadi tahun. muncul terdeteksi bahwa ini makam Bu Cut Nyadin gimana nih Pak? Nah, bisa ketahuan bahwa ini makam Cut Nyadin setelah 50 tahun, itu pun atas perintah Presiden Soekarno. Wow. Menyuruh kepada Dr. Ali Hasimi, Gubernur Aceh, Iya. agar ditelusuri di mana makam Ibu Cut Karena kan Nyadin. jangan buat penasaran kami orang Aceh ya, Nah, kemana Bu Cut Nyadin kami, sehingga muncul simpang siur Nah. informasi yang negatif. Nah, Begini digitu, Nah. padahal beliau terawat dengan baik, Betul. terjaga dengan baik ya, insya Allah ya. Nah, kemudian Mm-mm. tahun 1957 ada pemerintah Aceh dan Belanda datang ke sini, menanyakan dan menelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Kebetulan pada waktu itu Ibu Siti Khadijah yang merawatnya masih ada.
gitu. Nah, setelah itu barulah diresmikan bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin sesuai dengan ceritanya. Berarti Ibu Cut Nyadin nggak ada ya yang di, kalau kita dengar sekilas peperangan pasti tidak jauh dari pukulan, penyiksaan, nggak ada Pak ya? Nggak ada. Karena muncul di pikiran kami, nenek-nenek kami dulu dipukul, dibagaimana begini karena terkait dengan peperangan, pasti dengan kekerasan, pisau ini itu. Nggak ada. Berarti nggak Pak ya? Ya, apalagi di Sumedang ini dispesialkan Bu oleh keluarga Kiai Sanusi ini. Mungkin Ibu bisa bayangkan Ibu Cut Nyadin dari Aceh ke Sumedang ini dengan hanya satu baju yang dipakai. Ya Allah. Coba kalau ini nggak bijaksana dari mana kan? Selama 2 tahun masa baju itu aja. Iya, Nah, itulah jadi sejarah singkatnya Ibu Cut Nyadin. Dan ini beliau punya anak Pak? punya anak dulu dari suami yang pertama. Pak Ditiro. Bukan, Teku Ibrahim. Tunggu Ibrahim. Nah, yang bernama Cut Gamang, tetapi tidak lama di usia 5 tahun dia meninggal ditembak oleh Oh. Nah, makanya saya tahu cerita dari mana ya? Itu dari itu sumber beritanya. Buyut saya ini. Ini makam-makam di Makam semua. keluarga. Makam keluarga. Iya. Bapak. Iya, betul. Luar biasa ya Allah. Gitu. Ya. Dan ini makam direnovasi, awalnya dibangun oleh Pemda Sumedang tahun 1972. Kemudian direnovasi oleh Pemda Aceh tahun 1987 oleh Pak Bustanul Arifin. Mulai membangun makam ini dan menasah. Kalau kita berarti ini berapa ratus tahun ya udah Pak? 117 tahun, luar biasa ya. Tetapi pemerintah juga waktu itu sampai sekarang hanya sebatas biaya pembangunan dari manapun. Bapak ini tidur di sini Bapak? Sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Tapi ini memang malam dikosongkan Pak ya? Ya. Oh iya. Tapi kan saya waktu itu istirahat di situ. Oh iya Pak ya. Nah, itu kalau sibuk di sini saya istirahat di situ, kalau nggak pulang ke rumah. Ini wangi ya, wanginya wangi bunga. Nah, sebetulnya wangi itu jangan disebutkan. Oh iya. Karena itu adalah salah satu, itulah yang dikasih rezeki. Oh ya Allah. Tidak semua yang dikasih wangi. Cukup dengan diri, cuma begitunya mencium wangi, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang mulut kita latah Pak ya, kalau kita manusia biasa Pak ya, karena saking bahagia terharu betul, ya. Betul. Baru pertama melangkah kemari kan, betul. tuh nggak ada si adik saya yang kecil tuh. Sekarang saya karena udah terlanjur bilang, misalkan Ibu cium wanginya wangi apa, terus di sini ada bunga apa? Nggak ada. Wanginya kecil tapi menusuk ke hati. Iya. Itulah. Itu ciri khas makam Ibu Cut Nyadin. Luar biasa. Makasih Pak atas informasinya, sehingga saya kan selalu bertanya bagaimana ya proses dibawanya Bu Cut Nyadin kemari ya kan, apakah melalui laut atau udara? Nah, itu saya nggak berani cerita karena kereta api dulu kan punya kereta api di Aceh Pak kan, itulah yang sekarang udah nggak difungsikan lagi melalui kereta api. Tapi kan nenek saya juga nggak cerita, maka saya nggak berani ceritain bahwa Ibu Cut Nyadin ke sini naik apa, tidak tahu. Oh iya ya. Saya kalau biar dari atas nggak tahu pasti naik apa kan? Naik apa nggak berani saya ceritain. Cuman atau bisa aja digotong dengan. Ya itu mah nggak tahu, pokoknya bisa aja ya. Cuman perjalanan Ibu Cut Nyadin Aceh Jakarta Sumedang lamanya 3 bulan. Wow. Lama perangnya 33 tahun. Berarti Bu Cut Nyadin dari semasa gadis sudah berperang ya? Dia gadisnya tidak mengalami masa gadis. Anak-anak doang, masa kanak-kanak. Tidak mengalami ke masa gadis. Karena di usia muda Ibu Cut Nyadin ini yang pertama bukan menikah. Ibu Cut Nyadin dan suami pertama itu bukan menikah. Dinikahkan. Makanya masa Bapak tahu juga ya, padahal kan belum kemari Bu Cut Nyadinnya. Kan cerita dari nenek. Oh iya ya. Dan ya diceritakan kembali ya. Nah, setelah dinikahkan punya anak 1. Nah, kemudian itu anaknya meninggal ditembak oleh Belanda dan suaminya. Beberapa tahun kemudian Ibu Cut Nyadin menikah lagi dengan panglimanya, yaitu Teku Marjohan. Berarti Bapak yang jaga di sini Bapak sendiri ya? Iya, sendiri. Dan biaya perawatan pun hanya dari orang-orang yang sedekah, itu aja. Iya. Memang perlu diketahui itu. Memang kalau misalkan biaya dari mana gitu, kan itu memang perlu diketahui. Hanya orang-orang yang sedekah yang membiayai makam ini. Alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah.
yaitu dari Kementerian Sosial. Iya itu tetap ya terhadap Per tahun sekali, tapi itu bantuan itu perawatan. semua daerah ada Pak terhadap kuburan sejarah tuh dibiayai untuk yang jaganya. Sehingga saya juga dapat ini sehingga tahu dari di Aceh pun ada 7 Iya di MPR. Aceh ya. Dekat rumah saya juga punya Pak ya makam yang bersejarah 2 tuh yang selalu dijaga dirawat, Ya. ada beberapa makam. Sehingga di Aceh ya, di Aceh itu ada 7. Yang Cuman makam yang belum kami sentuh dan inilah dia karena jauh. Makam di sini Putri kan Nyadin ya saya yang di sini belum kan kami dekatkan karena bagaimana bentuk amanah kuburannya. dari orang tua. Jadi orang tua tuh nenek itu jadi bilang ke bapak saya katanya, tolong dijaga bahwa ini makam nenek kamu sendiri, walaupun ini orang Aceh tapi ini adalah makam nenek kamu sendiri, harap dijaga.